Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Nais tidak bosan mengingatkan ke kalian semua untuk jangan lupa menerapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita terhindar dari mara bahaya virus COVID-19. Dan jangan lupa tetap berdoa ya teman-teman, agar virus corona segera berakhir dan kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks observasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tuh apa sih pengertian, ciri-cirinya, tujuan, dan jenisnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulik bagaimana sih struktur dari teks observasi. Oke, langsung saja. Struktur dari teks observasi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ini simpulan. Nah, dari pernyataan umum ini isinya apa? Pernyataan umum ini isinya itu definisi mengenai objek yang kalian teliti. Atau bisa juga berupa informasi tambahan mengenai objek yang kalian teliti. Misalnya, kalian ingin membahas tentang bunga Rafflesia arnoldi. Nah, maka kalian harus menjelaskan definisi dari bunga tersebut itu apa sih? Nah, atau memasukkan informasi-informasi tambahan tentang bunga yang kalian jadikan suatu objek penelitian. Nah, itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini isinya perincian hal-hal yang objek yang kalian teliti. Jadi bisa berupa ciri fisiknya, habitatnya, terus perilakunya. Nah, misalnya kayak tadi kan mau bahas bunga nih. Nah, di bagian deskripsi bagian ini kamu bisa menjelaskan bagaimana sih ciri fisik dari bunga itu, lalu apa bagian akarnya itu seperti apa. Nah, misalnya dia mengeluarkan bau yang seperti apa. Nah, itu kalian masukkan di bagian deskripsi bagian. Itu ya. Nah, selanjutnya ini simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum tentang hal yang kalian laporkan atau objek yang kalian teliti. Nah, di bagian simpulan ini dia itu pilihan, boleh ada dan boleh tidak ada. Itu ya, paham ya? Jadi, Bu ulangi lagi, struktur teks observasi itu ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Di bagian pernyataan umum berarti kalian harus menjelaskan definisi objek yang kalian teliti dan juga bisa memasukkan informasi tambahan. Nah, bagian deskripsi bagian kalian bisa mendeskripsikan bagaimana objek yang kalian teliti, lalu bagaimana ciri fisiknya. Nah, itu dimasukkan ke bagian deskripsi bagian. Lalu ada simpulan. Simpulan ini adalah ringkasan umum tentang objek yang kalian teliti. Di bagian simpulan ini boleh ada dan juga boleh tidak ada. Ya. Baik anak-anak, coba baca teks berikut ini dengan teliti dan juga cermat. Nah, kita baca kalimat 1 ya. Silakan kalian baca. Nah, di sini ada kalimat yang menunjukkan harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin adalah. Nah, dari kalimat ini sudah menunjukkan bahwa di bagian 1 ini strukturnya itu adalah pernyataan umum. Dia itu mendefinisikan bahwa si harimau Sumatera ini bahasa Latinnya seperti apa. Dan kalau kalian baca lagi lebih teliti sampai kalimat terakhir, di bagian paragraf 1 ini ada informasi-informasi mengenai hewan Sumatera. Nah, di paragraf 1 ini, Ibu tekankan lagi, ini merupakan bagian pernyataan umum ya.
ini merupakan bagian pernyataan umum. Nah, selanjutnya kita baca ke paragraf kedua. Harimau ini memiliki tubuh yang cukup panjang, sementara tinggi badannya tidak sepadan dengan panjangnya tersebut. Harimau Sumatera adalah hewan berkaki 4 dan memiliki ekor. Nah, ini merupakan bagian dari deskripsi bagian bagaimana sih tubuh si harimau tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya kita baca paragraf ketiga. Telapak kakinya besar dan bercakar. Uniknya, di sela-sela jarinya terdapat selaput yang sepertinya menjadi alasan hewan ini mampu berenang cepat. Nah, ini pun juga masih ke dalam deskripsi bagian kaki. Jadi artinya paragraf kedua dan paragraf tiga ini merupakan bagian dari deskripsi bagian. Nah, untuk paragraf terakhir, harimau Sumatera adalah binatang anggun yang unik dan hanya ada di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa populasi mereka kian menipis dan terancam punah. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia turut membantu mempertahankan keberadaannya, bukan hanya sebagai simbol negara saja, namun sebagai salah satu bentuk kekayaan Nusantara yang tiada tara. Dan ini paragraf keempat masuk ke bagian dari simpulan. Gitu. Ya, jadi ulangi lagi di paragraf 1, dia mendefinisikan secara umum bagaimana sih pengertian dari harimau Sumatera ini. Ini maksudnya ke pernyataan umum. Bagian paragraf kedua dan paragraf ketiga dia mendeskripsikan tentang bagaimana ciri tubuhnya dari si harimau, dan ini termasuk struktur dalam bagian deskripsi bagian. Dan yang terakhir merupakan bagian kesimpulan. Baik, untuk lebih memahami, coba kita perhatikan salah satu contoh teks berikut ini. Ya, bunga melati adalah tumbuhan yang hanya tumbuh di sebagian Asia Tenggara dan Australia. Nah, dari kalimat ini sudah menunjukkan bahwa dia ini adalah struktur bagian pernyataan umum. Kenapa sih bagian pernyataan umum? Karena tadi Bu Nais sudah bilang bahwa di bagian pernyataan umum ini kalian itu harus mendefinisikan tentang objek yang kalian teliti. Nah, contoh dari kalimat yang definisi itu apa? Contohnya, nih, adalah, ialah, merupakan. Nah, itu contoh dari kata-kata yang menunjukkan suatu definisi. Ya, jadi di paragraf pertama ini merupakan bagian pernyataan umum. Lanjut, paragraf kedua. Pohon ini tingginya sedang, sekitar setengah tinggi rata-rata orang dewasa, atau setelah diukur tinggi tepatnya 83 cm. Nah, ini sampai paragraf terakhir, ini dia mendefinisikan bagaimana sih si ciri-ciri dari bunga melati ini, ya kan? Nah, ini termaksud struktur bagian deskripsi bagian, ya. Karena apa? Karena dia itu menjelaskan bagaimana sih ciri-cirinya dari bunga si melati tersebut. Gitu ya. Nah, lanjut. Di bagian paragraf terakhir, bunga melati adalah salah satu kekayaan tumbuhan negara yang telah ditetapkan sebagai bunga bangsa. Aromanya yang memikat membuat bunga ini sering dijadikan teh bunga melati yang biasanya dicampur dengan daun teh muda. Mari kita turut melestarikan dengan cara ikut menanamnya atau sederhana mencicip tehnya yang terkenal harum dan menyegarkan. Dan ini yang di paragraf terakhir ini merupakan bagian kesimpulan, bagian simpulan dari teks yang sudah dijelaskan di paragraf sebelum-sebelumnya. Itu ya, paham ayah anak-anak ya? Ibu ulangi lagi. Jadi, struktur dari teks observasi itu ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, simpulan. Kalau pernyataan umum berarti kalian harus mendefinisikan tentang objek yang kalian teliti. Lalu di bagian deskripsi kalian bisa menjelaskan
bagaimana ciri-ciri dari objek yang kalian teliti. Lalu simpulan, dan simpulan ini sifatnya pilihan, boleh ada dan juga boleh tidak ada. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bu Nais ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh kalian. Jadi semoga kalian paham. Jangan lupa jika perlu ditulis atau dibuat catatan untuk mempermudah kalian dalam belajar. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.